Selamat pagi, shalom semuanya. Hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan di hari pertama dalam minggu yang baru. Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Yuk kita berdiri semuanya dan kita masuk dalam doa. Pertolongan pada kita di ibadah hari Minggu yang kudus ini datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang setia, menyertai dan tidak pernah meninggalkan karyanya yang ajaib. Terima kasih Bapa, sepekan lamanya Tuhan sudah memimpin kami semuanya. Sehingga pagi hari ini kami siap ada di rumah Tuhan menerima berkat Tuhan. Mari kami undang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Sehingga pada saat kami menyanyi, kami membuka hati kami memuliakan Tuhan dan Roh Allah mulai bekerja dalam kehidupan kami. Dan mari Tuhan, Engkau memberkati juga pemberitaan firman Tuhan. Kami semua boleh dikuatkan dan kami semakin yakin bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Berkati hamba-hambamu yang bertugas semuanya Tuhan, yang melayani jemaat. Asyir kolektan Tuhan berkati semuanya dan bungkus ruangan ini dengan darah Tuhan yang berkuasa. Roh Kudus memenuhkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau kita perhatikan sejak awal bulan Desember itu sudah rame, suasana sudah mulai Natal, lebih terasa daripada tahun-tahun lalu. Ya, karena tahun-tahun lalu mungkin ada Covid dan sebagainya. Tahun ini sejak awal bulan Desember sudah meriah. Dan mari saya mengajak kita semua sebagai anak Tuhan, tentunya lebih dari sekedar meriah, tetapi dengan pengertian yang lebih benar, pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Kita menyambut kasih Tuhan yang luar biasa. Natal itu adalah kasih-Nya yang begitu besar, luar biasa bagi kita sekalian. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama berhimpun, berkumpul bersama untuk memuliakan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua
kita, amin. Kita memuji Dia, kita mau bersyukur. Kita tinggikan namanya, amin. Mari jemaat Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena berkat yang melimpah hidup kita, amin. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Say. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu melimpahkan kehidupan kami. Yuk sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on! Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita angkat tangan kita, gerakan-gerakan kita puji Dia. Say, mari yang di atas yang di bawah, sama-sama kita gerakan tangan kita. Kita sembah Dia. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kasih yang Tuhan berikan bagi kita sekalian adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang seperti kasihnya Tuhan pada kita sekalian. Oleh karena itu, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menolong kita sekalian. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai.
Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. kasih Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Bahkan Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau sudah rela datang ke dalam dunia ini. Bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Besar sungguh yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami meninggikan Engkau.
memuji dan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Leaders, tidak terasa tahun 2023 akan mencapai akhirnya dan kita akan segera menyongsong tahun baru 2024. Tentunya, tahun baru 2024 ini harus kita songsong dengan optimis dan bersemangat untuk setiap rencana dan rancangan baik yang akan kita lakukan untuk melayani jemaat di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk hadir di Leaders Meeting yang akan diadakan 14 Desember 2023 pada pukul 18.30, di mana Bapak Gembala kita akan membagikan visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024 pada kita terlebih dahulu para leaders. Selain itu, kita semua juga akan mengetahui rancangan-rancangan besar dan rencana-rencana besar yang akan diadakan oleh Gereja Rehoboth untuk memfasilitasi kita para leaders. Oh iya, walaupun acara ini diadakan pada pukul 18.30, kami mengundang para leaders untuk hadir lebih awal untuk menikmati fellowship bersama melalui makan malam yang disiapkan. Makan malam mulai disajikan pada pukul 17.30. Oleh karena itu, leaders diharapkan untuk mengisi link yang sudah disiapkan di deskripsi video ini untuk memudahkan panitia menyiapkan makan malam sesuai dengan jumlah kehadiran. So, siapkan waktunya untuk kita bersama-sama berfellowship bersama, mengetahui visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024, dan kita makin diperlengkapi untuk melayani jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Sampai jumpa di tanggal 14 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. What's up saudara? Gak kerasa ya, Paskah masih lama, tapi Natal bentar lagi. So, kami mengundang saudara semua untuk datang dalam ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi, juga dalam ibadah penutupan akhir tahun tanggal 31 Desember pukul 8 pagi, dan ibadah awal tahun tanggal 1 Januari pukul 8 pagi. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
Shalom saudara sekalian. Selamat pagi, selamat bersuka cita. Kita berada di tengah-tengah ada suasana Natal sekarang ini ya. Apapun yang dilakukan semua berfokus pada Natal, saudara. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh syukur Tuhan, karena Engkau tetap memelihara kami dan selalu akan memelihara kami. Karena Tuhan menyediakan masa depan yang gemilang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada di bulan anugerah Tuhan, bulan Desember ini. Dan sebentar kami akan memeriksa satu hal yang seringkali luput dari pandangan kami, dari pemikiran kami, dari fokus kami. Karena kami terpaku dengan keramaian Natal yang ada di sekitar kami. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan hal ini pada hamba-Mu untuk sampaikan kepada kita semua. Dan kita akan bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati semua peralatan yang dipakai sehingga kuasa iblis tidak ada celah untuk mengganggunya. Dan kami diberikan hati seorang murid yang merindukan pengajaran terbaik dari guru kami, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keberadaannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan mencapai kita semua. Dan pagi hari ini kita mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan pada saat kami mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi, kami menikmati kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tanda Yesus Juru Selamat. Kita terpaku sekali dengan keadaan suasana Natal di sekitar kita. Kalau di Bandung sini ya mulai awal Desember sudah mulai. Tapi kalau di luar sudah dari Oktober udah kelihatan. Tempat-tempat parkir yang gede-gede itu dipasang lampu-lampu semuanya. Membawa kita terbius. Aduh Tuhan, indah sekali. Kalau di Manado, nah di sini ada beberapa saudara kita dari Manado, itu Natal mulai 1 Desember sampai 15 Januari. Tiap hari ada kebaktian pohon terang. Wah, nikmatin luar biasa. Nah, sekarang kita lihat. Intinya apa sih sebenarnya? Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dia datang sebagai juru selamat. Apakah juru selamat itu ditandai dengan sukacita, pohon terang dan sebagainya? Tidak. Coba kita membedah ayat ini saudara ya. Ayat yang terkenal sekali dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Lihat pada ayat 16 saudara. Kita sudah tahu ini ayat emas Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini pernyataan pertama. Engkau amat dikasihi Tuhan. Sadarkah saudara? Mana mungkin sih Tuhan meninggalkan saya? Buktinya saya sakit gak sembuh-sembuh, usaha saya mundur dan sebagainya. Tidak, saudara, mari kita kembali kepada ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Buktinya apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Bapa pada saudara melebihi dari kasih Bapa kepada Yesus. Padahal itu jadi satu kan. Ayat ini menunjukkan betapa besar nilai saudara. Sadarlah itu. Tiap kali saya mendapatkan masalah, Tuhan terima kasih. Saya tahu Engkau mengasihi saya. Saya itu amat dikasihi Tuhan. Nah lihat. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi penyelamatan utama adalah dari maut. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dimulai kapan? Saat saudara menerima Yesus. Mulai dengan hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu ada 2 periode saudara. Yaitu saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau sudah memiliki hidup kekal itu.
Kalau Tuhan belum datang dan kita sudah dipanggil pulang, itu hanya berpindah tempat dan periode yang kedua dan untuk selamanya kita ada di rumah Bapa di surga. Waduh, bangga sekali. Jadi saat ini engkau yang percaya Yesus, engkau tengah menikmati kehidupan kekal itu. Mari kita bersukacita. Jangan hanya terpaku dengan semua acara-acara yang meriah, kado-kado yang indah dan sebagainya. Tidak, saudara. Lihat ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tidak. Tetapi untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Menyelamatkan kita dari dosa, kematian, dari apapun juga yang kita hadapi, saudara. Nah sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Cara Yesus menyelamatkan manusia bagaimana? Ayat yang baru kita baca tadi kan, Dia datang untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan itu merupakan akar permasalahan dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Lihat saudara, cara Yesus menyelamatkan manusia. Pertama melalui tubuh. Melalui tubuh. Dan kedua melalui darah. Tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Apa itu? Kalau Dia Tuhan yang Maha Kuasa, tinggal berkata dong, kamu selamat. Ya itu untuk menurut pemikiran mereka, biarin saja. Mana mungkin otak kita yang volumenya cuma berapa ribu cc ini sedikit, seliter kali isinya. Kita bisa mengatur Allah, kita bisa membayangkan bagaimana rencana Tuhan. Tidak bisa. Melalui tubuh. Di sana ditulis di dalam Ibrani 10 ayat yang kelima. Dan melalui darah. Ini darah yang tidak bercacat, tidak bercela. Melalui tubuh. Tubuh ini disediakan Bapa. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tidak bisa berkata, hai kamu manusia selamat, tergantung dari amal baktimu dan sebagainya engkau selamat. Tidak saudara, tidak. Melalui tubuh dan ini disediakan Bapa. Dari mana kita tahu? Dari percakapan Yesus dengan Bapa di surga. Saudara terus terang, waktu saya mempersiapkan bahan ini saudara, aduh ini pertama kali sementara saya membaca saya terharu sekali. Aduh Tuhan, sampai segini jauhkah Engkau menolong kami umat manusia. Nah itulah kenyataannya. Sudah kita lihat. Apa percakapan Yesus dengan Bapa di surga. Sudah nanti baca di rumah. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 9. Saya hanya mengutip satu ayat yaitu di ayat kelima. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia berkata, korban persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku, bagi Yesus untuk datang ke dunia. Saudara bisa bayangkan itu? Yesus datang ke dunia memerlukan tubuh untuk apa? Kalau tidak ada tubuh, tidak ada penumpahan darah kan? Saudara bisa membayangkan itu? Kalau tidak ada tubuh, tidak ada penumpahan darah. Dan firman Allah berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Loh, begitu luar biasa Tuhan bekerja. Dan pada pagi hari ini kita akan membedah ayat yang tadi, Yohanes 3, 16, 17. Dari sana kita tahu, lihat Lukas 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, apa yang dikatakan? Ini dalam program penyediaan tubuh bagi Yesus. Untuk Dia berada di dalamnya. Dan malaikat ini berkata apa? Jangan takut. Ada Yesus yang akan datang ke dunia ini. Jangan takut.
Saudara tengah bergelut dengan masalah apa? Saya nggak tahu. Tapi dengar firman Tuhan berkata, jangan takut, juru selamat datang ke dunia ini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apapun yang saudara hadapi, mangga silakan. Nikmatilah keberadaan Kristus dalam hidupmu. Yang kemarin saya katakan Taman Eden dalam keluarga kita. Kita bisa bertatap muka, kita bisa countenance to countenance, face to face, muka dengan muka. Kapan itu? Pada saat kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini menjadi pewahyuan bagi saya. Saat saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti karena sudah berdoa kan. Firman Tuhan berkata, permintaan prioritas yang pertama dan kedua adalah, pertama, minta Tuhan beri aku roh hikmat. Kedua, roh pewahyuan. Hikmat itu artinya kita mengerti firman Tuhan. Pewahyuan itu artinya, terima kasih Tuhan, firman-Mu ini menjadi pewahyuan bagi saya, menjadi rema bagi saya. Maka disitulah engkau tengah bertatap muka dengan muka. Engkau berada dalam kesukaan besar. Dan ini adalah untuk seluruh bangsa. Dan ditegaskan dalam ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang akan membebaskan saudara dari apapun yang saudara hadapi yang mengganggu saudara. Siapa itu? Dia adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Dia sudah lahir. Nah, perhatikan ayat yang ke-12 sekarang mengatakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu bedong saudara ya. Selimut buat membungkus baby. Dan terbaring dalam palungan. Barusan kita lihat ada caption di video tadi itu. Ada bayi, ya menggambarkan bayi Yesus. Ada jerami, kemudian ada kayu-kayu begitu kan. Begitukah palungan itu? Begitu saudara? Dari kayu? Tidak. Dari batu. Batu yang mempunyai cekukan besar. Untuk apa? Makanan binatang, tempat makanan domba saudara. Nah, lihat. Dia adalah Yesus. Ya, dia adalah Yesus. Dia terbaring dalam palungan. Dan dalam Matius 1 ayat 20. Sekarang benih Yesus yang merupakan tubuh yang disediakan Bapa itu dari mana asalnya? Matius 1 ayat 20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya berasal adalah dari Roh Kudus. Jadi tidak ada benih Yusuf sama sekali, tidak ada. Yesus berasal dari mana benihnya? Dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau orang berkata, itu apa tuh orang Kristen, Tuhan beranak dan sebagainya. Aduh dia nggak ngerti, udahlah. Saudara jangan ladenin orang begitu, mau ngomong apapun mereka nggak ngerti. Sebab Tuhan itu dibatasi oleh otaknya yang begitu terbatas. Tapi kita tahu sekarang, anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ayat 21, apa yang akan dilakukan oleh Yesus ini? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tubuh Allah sediakan melalui benih Roh Kudus, dan bayi yang nanti akan lahir itu namanya Yesus. Dia adalah juru selamat.
Kerjanya juru selamat apa? Menyelamatkan kan? Dari apa? Dari dosa mereka. Dan Yesus datang menjadi juru selamat. Apakah untuk waktu-waktu tertentu saja? Atau bagaimana saudara? Ayat 23 dari Matius 1 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Tubuh bayi yang disediakan ini, itu namanya Yesus. Dia adalah Yesus dan dia adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Dimanapun, kapanpun saudara mengalami masalah, ingatlah Allah beserta saya. Saat saudara menikmati hidup ini, saat saudara ada masalah, ketahuilah Allah menyertai kita. Dan menyertai kita ini untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita kembali. Waktu malaikat berkata, jangan takut, hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin. Itu tandanya. Terus di mana? Di mana? Sudah selesai. Malaikat gak bilang, oh misalnya pergi ke Cimahi. Nah Cimahi kan gede. Kita mau nyari di mana? Malaikat berkata, sudah lahir bagimu seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dengan bedong, ada di Palungan. Terus mau cari di mana? Di kota Daud, Bethlehem. Waduh, saat itu saudara, mayoritas orang-orang Bethlehem itu sebagai peternak domba. Itu udah umum sekali. Dan mau cari baby pada tengah malam gitu, yang dibungkus kain lampin, mau bagaimana? Coba lihat, firman Allah memberitahu. Di mana bayi itu dilahirkan. Tetapi engkau Bethlehem Efrata. Jadi tempatnya di Bethlehem Efrata. Pada saat zaman Yesus itu Bethlehem itu ada dua. Satu Bethlehem Sebulon. Saudara bisa lihat di Yosua 15. Satu Bethlehem Efrata. Bethlehem itu artinya rumah roti. Efrata itu artinya fruitfulness. Jadi Bethlehem Efrata artinya dari tempat ini akan lahir roti hidup. Artinya dialah yang akan menyelamatkan. Ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, kita tahu ya Bethlehem Efrata. Hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, artinya seorang raja. Dan kapan mulai hidup raja ini? Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dulu kala. Jadi kehidupan Yesus bukan dimulai dari rahim Maria, bukan. Ayat ini berkata, yang permulaannya sudah ada sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Sudah ada, sebelum dunia dijadikan Tuhan Yesus sudah ada. Sampai di Yohanes dikatakan, keberadaan Yesus sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Nah, kemudian sekarang di Bethlehem Efrata, bukan di Bethlehem Sebulon. Terus di mana dia dilahirkan di Bethlehem Efrata ini? Lihat Nabi Mika dalam pasal 4 ayat 38, di sana dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba, hai putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu atas kerajaan putri Yerusalem. Menara kawanan domba ini adalah lokasi di mana Yesus dilahirkan. Aduh saudara, firman Tuhan itu bukan cerita fiktif, enggak. Tapi semua data yang jelas dan bisa dibuktikan semuanya. Ada di Bethlehem Efrata. Dan di Bethlehem Efrata di mana? Waduh, dulu transportasi jalan semuanya kan. Jalan kaki semuanya. Bagaimana dia mau nyari? Ada.
Menara Kawanan Domba. Menara Kawanan Domba inilah lokasinya. Menara Kawanan Domba ini dalam bahasa Ibrani dikatakan Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah menara, Migdal adalah menara, Eder itu adalah kawanan domba. Jadi Migdal Eder, Migdal Eder. Di mana lokasi Migdal Eder ini, saudara? Jawabannya ada di Kejadian 19, Kejadian 35 ayat 19 sampai dengan 21. Disinilah lokasi Migdal Eder itu. Di sana dituliskan demikian. Jadi saudara perhatikan aja sekarang. Nanti saudara di rumah buka YouTube, jam 5 udah di-upload semuanya. Saudara bisa lihat lagi mana yang perlu dibaca, mana saudara perlu dalami. Saya betul-betul saudara, sekali lagi saya katakan, saya begitu terharu dan bangga sekali. Aduh Tuhan, Engkau luar biasa, detail sekali dan tepat sekali semuanya. Nah lihat, ayat yang ke-19. Demikian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Kemudian ayat ke-20, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi perhatikan saudara, Migdal Eder ini lokasi di mana? Di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi di jalan utamanya, dan di sana ada menara. Ada menara, itulah Migdal Eder itu. Jadi kita sudah tahu sekarang. Migdal Eder ini lokasinya adalah di Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata. Nah, ada seorang jago sekali ini, orang Yahudi, dia guru untuk Israel kuno. Namanya jagoan ini adalah Alfred Edersheim. Dia guru untuk pelajaran Israel kuno. Dan dia menulis buku yang berjudul The Life and Times of Jesus, the Messiah. Apa yang dia tulis dalam bukunya ini? Dia tulis mengenai ada satu kebiasaan adat orang Yahudi kuno, yaitu menara domba ini, Migdal Eder ini. Dia itu ada di Bethlehem Efrata, mencolok sekali posisinya. Ada beberapa lantai di sana. Kemudian dari menara itu orang mengawasi musuh-musuh akan datang atau tidak. Kenapa? Mereka memelihara domba-domba yang akan dipersembahkan di bait suci di Yerusalem. Itu. Dan firman Allah berkata, domba itu tidak boleh bercacat celah sedikit pun, tidak boleh ada cacat apapun, tidak. Jadi kalau domba ini memang sudah dipersiapkan untuk dipersembahkan nantinya, jadi pada saat dia lahir atau domba betina yang sudah hamil besar dan memang direncanakan untuk dipersembahkan nanti sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa, begitu dia lahir langsung disambut, diterima dan dibungkus dengan kain lampin itu. Ditaruh di palungan. Palungannya itu cekukan cukup dalam. Jadi si bayi ini tidak bisa bergerak sama sekali. Kenapa demikian? Sebab saudara tahu semua kan, binatang begitu lahir, beberapa jam aja udah lari-lari ke sana ke sini. Domba itu waktu lahir dia, centilnya gak katur-katurungan. Wow, aktif sekali ke sana ke sini. Nah, kalau dia kesenggol semak duri, luka kan? Gak boleh. Gak boleh sebagai korban bakaran. Oh gak boleh, sama sekali gak boleh. Sudah bercacat, bercelah. Saya gak ada waktu, saya bisa tunjukkan, tapi sekarang gak ada waktu. Tapi sudah ingat aja, bahwa domba itu diperiksa oleh imam, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Nah, baru boleh sebagai korban persembahan. Nah, begitulah adatnya.
orang-orang Israel saat itu. Jadi sekali lagi, domba betina yang sudah mau melahirkan anaknya dijaga benar, begitu keluar dibungkus dengan kain lampin, taruh di palungan, dan untuk waktu tertentu menghindari dia kegores kah atau luka dan sebagainya. Dan orang tahu kalau bayi domba ini yang baru lahir dibungkus dengan kain lampin, dia adalah korban persembahan. Disinilah saya terharu sekali. Aduh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Nah ini palungan itu taruh di sana, dan di sanalah Yesus lahir. Jadi saudara, kita lihat Tuhan kita itu luar biasa. Dari dia lahir aja orang-orang sudah tahu bayi ini dibungkus dengan kain lampin, dibungkus dengan bedong, saudara. Untuk apa? Dan ditaruh di palungan. Itu menunjukkan dia lahir untuk mati. Ditaruh di palungan ini, saudara. Dan saudara lihat. Tadi orang bisa lihat bahwa dia ada orang yang dibungkus dengan kain lampin. Dan malaikat sudah bilang kan, kesukaan besar, jangan takut, sudah lahir bagimu hari ini juru selamat. Berarti orang ini, bayi ini namanya Yesus, dia akan dikorbankan. Bayangkan saudara punya anak dan lahir nanti akan mati. Karena untuk hal-hal yang bagi mereka saat itu tidak masuk akal sama sekali. Tapi itulah program Tuhan bagi kita. Nah kita lihat. Sebab apa? Domba yang Yesus yang dibungkus dengan kain lampin. Ini menunjukkan beginilah caranya dia akan mati. Di mana Yesus mati? Dikubur batu. Dibungkus dengan kain kafan. Saudara sekalian. Dan kuburan Yesus ini ada sampai sekarang. Garden tomb, saudara. Aduh, tidak ada Tuhan. Saya bangga sekali. Waktu saya mengalami masalah yang luar biasa dengan kesehatan saya bilang, Tuhan, Engkau sudah mati menggantikan saya. Penyakit saya sudah ditanggung dalam tubuh-Mu. Penyakit saudara, masalah saudara sudah ditanggung dalam tubuh Yesus. Engkau tinggal percaya saja, itu saja. Saudara sekalian, nah itu tuh. Sekarang kita lihat ya. Kedua melalui darah. Darah ini harus tidak bercacat, tidak bercela. Siapa yang memberi tanda? Alkitab menuliskan hal ini, saudara. Dalam Yesaya 7 ayat 4, dalam Ibrani 9 ayat 22. Di sana dikatakan, saudara. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu tidak bercacat, tidak bercelah. Lah, kalau Yesus dapat darah dari Yusuf, dari Maria, apa dia qualified? Apa itu memenuhi persyaratan? Tidak. Oleh karena dosa. Loh, dari mana dosanya? Dia kan masih baby kan? Dari mana dosanya? Dari Adam. Dari Adam turun itulah dosa turunan. Nah, saudara. Nah, tandanya apa? Bahwa darah Yesus itu qualified untuk pengampunan dosa. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 di sana mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, perempuan muda. Atau terjemahan lainnya disebut virgin atau perawan. Jadi
Tidak mungkin ada bagian dari tubuh Yesus Maria mempunyai andil di dalamnya. Tidak, saudara. Dan tentu tidak mungkin saudara akan aneh. Seorang gadis datang pada saudara, Bapak, Ibu, saya mengandung, puji Tuhan ya. Tiga Maria, bukan itu mah. Ini nggak bisa kan? Sebab dari mana? Tidak bisa. Nah sekarang darahnya, kalau tubuh memang bukan dari Yusuf, sekarang darahnya. Bagaimana darah ini qualified atau memenuhi persyaratan buat pengampunan dosa? Nah saudara sekalian, seorang dokter darah berdarah Yahudi, dia meneliti dan akhirnya kita lihat Yohanes Pembaptis mengatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya darah Yesus qualified untuk mengampuni dosa. Dan yang menemukan ini seperti saya katakan tadi seorang dokter Yahudi, berdarah Yahudi, bernama Dr. Karl Landsteiner. Dia hidup dalam tahun 1868, 1943, dan pada tahun 1901 atau 1902 dia menemukan ini, saudara. Golongan darah manusia yaitu ABO. Jadi kita semua termasuk ABO. Ada orang berkata, saya tahu golongan darah Yesus. Golongan apa gitu? Golongan darah O. Dari mana kamu tahu? Ada nyanyian jemaatnya berkata, darah Yesus. Kepalain golongan aja judul lagu itu. Saya juga sama. Saya tetanggaan sama Yesus. Gimana tetanggaannya? Kan Yesus orang Kudus, saya orang Solo. Jadi sama Jawa Tengah. Ya enggak, saudara. Ya enggak begitu kan? Nah, kita tahu sekarang. Golongan darah manusia dan dia pun meneliti tentang hubungan darah janin dan ibu. Saudara, ketahuilah. Tidak ada satu tetes darah ibu yang mengalir ke janin di dalamnya. Kenapa? Kalau ini diambil penampangnya. Saudara lihat, janin sebelah kiri dan lihat itu. Bagian yang di zoom, saudara lihat, ujungnya itu tidak nyambung. Jadi janin mempunyai peredaran darah sendiri dan dari ibu itu hanya menyalurkan vitamin, zat-zat yang berkhasiat semuanya. Disitulah kita tahu, Tuhan terima kasih, darahmu itu luar biasa. Sehingga ayat yang kita baca tadi, Yahya Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Termasuk dosa saudara, dosa saya. Dan sudah tahu, di kayu salib ini ada pertemuan dari dua hal yang amat bertentangan. Allah Bapa adalah dia memuaskan kekudusan Allah. Allah itu kudus, tidak ada dosa sedikit pun. Dan kemudian kasih Allah dinyatakan. Salib itu merupakan pertemuan dari dua hal ini. Kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan dosa kita. Kalau dosa kita dihukum dalam tubuh kita, nggak kuat kita, saudara. Hancur, mati. Tetapi kasih Allah pun terdapat dalam salib ini, dalam tubuh dan darah Yesus. Jadi kekudusan Allah dipuaskan. Jadi harus ada tubuh pengganti dan darah. Waduh itu saya baca ini lebih dalam lagi. Aduh Tuhan terima kasih sekali. Kekudusan Allah dipuaskan. Sebab Tuhan menghancurkan tubuh Yesus yang penuh dengan dosa kita di kayu salib dengan darah yang mengucur di sana. Dan kasih Allah dinyatakan. Kita diampuni. Kita seharusnya binasa sekarang diampuni. Dan firman Allah berkata apa? Kita menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Bahkan kita sewaris dengan Kristus. Saudara sekalian, saudara perhatikan ya.
Waktu Elia berperang tanda kutip dengan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Allah menghancurkan mezbah itu dengan korban bakaran. Berikut dengan mezbahnya, dengan batu-batunya, dengan airnya, semua hancur. Itu artinya apa, saudara? Penghukuman lebih besar dari korban. Hancur semuanya. Tetapi Yesus di kayu salib, Yesus sebagai korban. Penghukuman Allah menghantam Yesus luar biasa. Karena apa? Yesus tengah menanggung dosamu, dosaku. Setelah selesai Yesus berkata, sudah selesai. Korbannya hancur enggak? Tidak. Penghukuman Allah dipuaskan. Artinya apa? Korban melebihi dosa kita, dosa saya. Jadi jangan berpikir dosaku begitu berat. Tidak, Tuhan sudah ampuni, saudara. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Nah, sekarang untuk kita, itu kisah Yesus. Sekarang untuk kita. Nah, Tuhan di mana sekarang? Tuhan, Yesaya 57 ayat 15 di sana dikatakan, sudah baca nih ayat banyak sekali, satu statement dari Allah Bapa yang statementnya itu berbunyi demikian. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Allah sekarang di tempat tinggi dan di tempat yang kudus. Tetapi juga dia ada di tempat tinggi, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk. Orang yang remuk dan rendah hati. Apakah kehidupanmu merasa, aduh aku remuk sekali dengan masalah ini? Ketahuilah, dia memang di tempat tinggi, tapi dia ada bersama-sama dengan kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan orang-orang hati, orang-orang yang remuk. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah Yesus, itulah pekerjaan Roh Kudus. Sekarang ini kita tinggal menikmati sebuah karya Yesus bagi kita. Kita lihat. Sebagaimana Yesus berhasil di dalam pelayanannya. Oleh karena apa? Dia berasal dari Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah fasilitas yang kita pakai sekarang ini. Yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mati di salib. Tapi bagaimana saya menikmati itu? Ada caranya, yaitu Roh Kudus yang berperan. Sehingga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi engkau akan menerima kuasa. Apa punya saudara hadapi? Saudara akan menerima kuasa. Kapan itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan lihat saudara ya, ini hebat sekali akibatnya. Roh Kudus turun di atas kita. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu artinya kita mengalami, kemudian kita menceritakan kepada yang lain. Itu kan menjadi saksi. Bukan menyaksikan saja, tapi menjadi saksi. Artinya aku ngalamin, aku pun memberitakan tentang pekerjaan tangan Tuhan. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Di mana itu? Apakah di Yerusalem saja? Di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Dimanapun saudara berada, di sana saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada saudara, mari kita merindu selalu. Kita berkata, oh sweet anointing. Urapan Allah, urapan Roh Kudus yang begitu indah bagi saya. Roh Kudus akan turun dalam kehidupan saudara. To make me clean, membersihkan aku. Seperti angin ribut datang pada satu daerah, begitu lewat semua, itu bau ozon. Itu oksigen yang murni. Karena apa? Semua dihancurkan dengan angin taufan itu. Kemudian kita mengatakan dalam lagu nanti, lagunya memang bahasa Inggris, tapi kita sudah tahu semua lagu ini amat terkenal, tapi sudah lama kita nggak menyanyikan ya. Pouring out the oil and wine,
Mari penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kita lihat Roh Kudus ini akan meredakan, menenangkan semua masalah dalam kita dan menghapus air mata kita semua. Saudara, mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, silakan. Sudah kita berdiri semuanya ya. Ya, silakan.
download, saudara, ada di YouTube. Saudara lihat, saudara menghayati sekali, aduh Tuhan luar biasa Tuhan itu. Dan pas lagu ini, sweet sweet anointing, saudara mulai nyanyikan, Tuhan aku rindu. Yuk kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa sekali Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau, Allah yang amat mengetahui kami. Dan aku mengatakan Engkau menghidupkan hati orang yang remuk, yang orang-orang yang rendah hati. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami penuh sukacita, kami memahami sekarang tanda juru selamat yang Engkau dibungkus dengan kain lampin, taruh di palungan. Di sanalah menunjukkan bahwa Engkau siap menjadi korban melalui tubuh yang Bapa sediakan. Dan darah-Mu Yesus tidak tercemar dengan darah Maria, tidak tercemar dengan darah manusia. Darah-Mu adalah darah Yesus. Yang Engkau Tuhan Yesus mengatakan darah perjanjian. Artinya darah Tuhan Yesus ini membuat kita bisa menikmati semua perjanjian Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau sebab kami tahu juru selamat kami, Tuhan Yesus, ada menyertai sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Bahkan memberi kekuatan, menuntun, memimpin, mengingatkan selalu bahwa kami sudah diampuni. Dengan demikian kami berusaha selalu untuk menyenangkan Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang membawa satu sukacita yang luar biasa. Hari pertama kami ada di rumah Tuhan. Dan kami tahu 6 hari selanjutnya dalam minggu ini Tuhan beserta kami dengan rangkaian mujizat-mujizat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan Engkau sendiri yang menolong menyertai kami semuanya. Tuhan yang memimpin kami semuanya. Apapun yang menjadi masalah kami, Tuhan yang selalu menyertai kami dengan kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, saat kami pulang sebentar, sertailah kami semua. Apapun yang anak-anakmu lakukan, sidang jemaatmu lakukan dalam usaha pekerjaannya, Tuhan sendiri yang memberkati dengan berlipat ganda. Terima kasih. Dan pada hari-hari yang sudah ditentukan kami berkumpul kembali dalam rumah Tuhan, boleh menikmati rangkaian berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pimpin saat kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Saudaraku sekalian, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama dan jadilah saksi. Jadilah terang kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Miliki hidup berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Surga
Keselamatan hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi berapa banyak orang yang respon dan mau terima Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dengan satu kesadaran bahwa dia sungguh-sungguh memerlukan juru selamat. Dalam hidup kita ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari. Dan Allah bisa memakai segala pekerjaan kita itu untuk menggenapi rencana Tuhan, big plan-nya Tuhan buat kita dan buat orang lain.